Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kondisi yang sering dianggap sepele, yaitu keluarnya nanah dari telinga setelah kemasukan air sabun. Banyak orang mengira air sabun hanya menyebabkan telinga terasa penuh atau tidak nyaman. Namun, pada kondisi tertentu, terutama jika terdapat luka kecil pada liang telinga atau gangguan pada gendang telinga, masuknya air sabun dapat meningkatkan risiko terjadinya peradangan yang kemudian berkembang menjadi infeksi. Secara ilmiah, liang telinga memiliki mekanisme pertahanan alami yang sangat efektif. Kulit liang telinga dilapisi oleh lapisan pelindung yang mengandung minyak alami atau serumen. Serumen berfungsi menjaga kelembapan kulit, mempertahankan tingkat keasaman liang telinga, serta membantu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Ketika air sabun masuk ke dalam telinga, lapisan pelindung tersebut dapat berkurang karena sifat sabun yang melarutkan minyak alami. Akibatnya, kulit liang telinga menjadi lebih kering, mudah mengalami iritasi, bahkan dapat timbul luka-luka kecil yang menjadi pintu masuk bagi mikroorganisme. Selain menghilangkan lapisan pelindung, sisa air yang tertahan di dalam liang telinga juga menciptakan lingkungan yang lembab. Kondisi lembab merupakan tempat yang ideal bagi pertumbuhan berbagai bakteri maupun jamur. Apabila bakteri berkembang biak secara berlebihan, tubuh akan memberikan respons peradangan sebagai mekanisme pertahanan. Proses ini dapat menyebabkan pembengkakan, nyeri, kemerahan, dan pada kondisi tertentu menghasilkan cairan berupa nanah. Nanah merupakan kumpulan sel darah putih, bakteri, jaringan yang rusak, dan cairan peradangan. Kehadiran nanah menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh sedang melawan infeksi. Pada sebagian kasus, infeksi hanya terjadi pada liang telinga atau dikenal sebagai otitis eksterna. Namun, apabila terdapat lubang pada gendang telinga atau infeksi berasal dari telinga tengah, cairan nanah juga dapat keluar melalui liang telinga. Oleh karena itu,
Keluarnya nanah tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang normal dan memerlukan evaluasi oleh tenaga medis. Gejala yang sering menyertai kondisi ini antara lain nyeri telinga yang semakin berat saat telinga disentuh, rasa penuh di dalam telinga, penurunan pendengaran, gatal, keluar cairan berbau, hingga demam pada beberapa kasus. Bila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, infeksi dapat berlangsung lebih lama dan berpotensi menimbulkan komplikasi yang memengaruhi kualitas pendengaran. Dari sisi kebersihan, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menjaga telinga tetap kering. Bersihkan hanya bagian luar telinga menggunakan kain kasa atau tisu bersih yang lembut untuk menyerap cairan yang keluar. Hindari memasukkan cotton bud, jari, penjepit, atau benda lain ke dalam liang telinga karena tindakan tersebut dapat memperparah iritasi, mendorong kotoran lebih dalam, atau menyebabkan cedera pada kulit liang telinga. Selama proses penyembuhan, sebaiknya hindari berenang dan usahakan air tidak masuk ke dalam telinga saat mandi atau keramas. Apabila perlu, gunakan pelindung telinga sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jangan menggunakan obat tetes telinga, minyak, alkohol, ramuan tradisional, atau cairan lainnya tanpa pemeriksaan dokter, karena tidak semua obat aman digunakan, terutama bila kondisi gendang telinga belum diketahui. Pencegahan merupakan langkah terbaik untuk menjaga kesehatan telinga. Saat mandi, gunakan sabun secukupnya dan hindari menyemprotkan air bertekanan langsung ke dalam liang telinga. Setelah mandi, cukup keringkan bagian luar telinga menggunakan handuk bersih. Telinga memiliki mekanisme pembersihan alami sehingga tidak memerlukan pembersihan hingga ke bagian dalam secara rutin. Apabila telinga mengeluarkan nanah, nyeri semakin berat, pendengaran menurun, atau keluhan tidak membaik dalam beberapa hari, segera lakukan pemeriksaan ke dokter THT. Pemeriksaan dini memungkinkan penyebab diketahui lebih cepat sehingga terapi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi telinga. Dengan menjaga kebersihan telinga secara benar, menghindari kebiasaan yang berisiko, dan segera mencari pertolongan medis ketika muncul gejala, kita dapat membantu mempertahankan fungsi pendengaran serta mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius di kemudian hari.